Oke, halo, selamat siang Sobat Genvest semuanya. Kita ketemu lagi dalam acara Klinik Saham. Tentunya siang-siang ini ya, biar nggak ngantuk nih, kita akan nemenin teman-teman. Kita akan ngebahas hal-hal menarik di market tentunya. Khususnya untuk hari ini ya. Dan teman-teman juga boleh untuk tanya-tanya nih, misalnya ada saham yang mau dibahas, ada yang mau dikulik, view seperti apa, boleh banget langsung aja nanti kirim pertanyaannya ya di kolom chat, nanti kita akan langsung jawab secara live nih. Kita akan nemenin teman-teman kurang lebih selama 30 menit ke depan. Bersama saya Andrian dan juga partner saya di sini ada Sharon. Ya, halo Sharon. Ya, jadi teman-teman silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan masuk ya dari teman-teman semua, share mungkin kita akan sedikit update atau membahas ya market so far gimana nih? Kayaknya agak lesu ya. Iya, benar. Untuk hari ini lesu lagi nih, teman. Kita bahas dari sesi 1 kali ya. Boleh, silakan. Oke, untuk market sesi 1 tadi emang udah bisa dibilang dari awal tuh emang udah cukup melemah ya. Dan tadi tuh hampir ditutup 1% tuh untuk sesi 1, tepatnya di 0,91%. Kalau sekarang bahkan udah di atas 1% ya melemahnya. Nah, mungkin kalau diperhatiin lebih lanjut, ini memang cukup diimbangi juga ya oleh pelemahan saham-saham emas nih, atau di sektor barang baku ya. Ini tadi turun 1,86%. Ini mayoritas emang dari sentimen-sentimennya mungkin yang kurang oke juga ya terkait dengan harga emas. Oke, kita lanjut lagi. Selain itu ada teknologi juga. Ini kalau teknologi emang dipelopori juga oleh Gotoh ya salah satunya. Kemudian ada Buka juga yang turut melemah. Untuk teknologi sendiri itu turun 1,77% ya. Dan selain itu juga ada dari sektor energi ya, mayoritas ini memang oil sama coal ini turun nih tadi. Dan untuk di energi itu turun 1,3% ya. Selain itu juga properti tadi turun di 0,80%, kemudian juga ada dari sektor keuangan ya, yang bisa dibilang bobotnya tuh gede ya, itu turun di 0,50% nih. Selain itu juga ada consumer primer, di mana tadi itu turun di 0,47%, lalu infrastruktur juga turun di 0,16%. Sementara untuk saham-saham atau sektor yang menguat, ini ada dari sektor industri ya, menguat tipis di 0,07%, kemudian diikutin kesehatan atau healthcare, ini tadi menguat di 0,11%, lalu ada consumer non-primer juga ya, ini menguat di 0,25%, dan terakhir ada juga yang transportasi nih. Tadi juga terpantau menguat di 0,40%. Jadi ini bisa dibilang emang marketnya udah cukup lesu ya selama beberapa waktu terakhir juga. Dan ini juga masih dilanjut juga nih untuk dari net sell asing nih. Kemarin pun juga masih berlanjut ya. Setelah bisa dibilang mungkin hampir beberapa waktu terakhir ya, itu udah lumayan tinggi lagi net sell-nya. Tapi kemarin memang udah nggak setinggi sebelumnya nih. Cuma masih berlangsung. Meskipun rupiah kita bisa dibilang udah menguat terhadap dolar ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman untuk terkait dengan market sesi satunya. Ya, jadi masih cukup lesu ya. Memang masih minim katalis positif nih untuk belakangan ini ya teman-teman untuk market kita. Dan mungkin concernnya ke depan itu di tanggal 9 Juli ya kalau nggak salah. Kita akan menunggu hasil negosiasi ya balik ke persoalan kebijakan tarif teman-teman. Yang kita tahu sempat ditunda dan di minggu-minggu ini akan menjadi concern banget bagi para pelaku pasar. Nggak cuma di kita, tapi secara global juga ya. Karena pastinya ini punya impact juga nanti ke market, terutama market kita juga pastinya. Betul. Jadi mungkin masih cenderung wait and see juga beberapa pelaku pasar ya. Yep. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sekali lagi ya, kita akan bahas teman-teman semua. Oke, pertanyaan yang masuk udah ada nih dari Pak Bagus ya. Beliau bertanya dampak co-payment asuransi ini katanya dibatalkan. Co-payment dibatalkan, maksudnya dampaknya tuh kayak gimana sih kira-kira dan saham mana aja yang nantinya itu akan diuntungkan. Oke, ngomongin co-payment memang ini termasuk berita yang masih cukup hangat ya karena baru juga ya. Sempat beberapa waktu lalu itu emang OJK telah merilis ya bahwa nanti peserta asuransi atau nasabah tuh tadinya ikut dalam sistem co-payment ya, atau alias membayar dulu ya share ya. Iya. Jadi ketika ngambil klaim kita bayar 10% gitu. Betul. Ya. Itu ada besarannya ya. 300.000 ya untuk rawat jalan ya. Untuk rawat inap itu 3 juta rupiah kalau tidak salah ya. Namun seiring waktu berjalan dan pada akhirnya dari keputusan terakhir setelah rapat bersama Komisi 9 DPR ya untuk
kebijakan ini sementara ditunda dulu pelaksanaannya atau implementasinya ya, untuk nanti kita tunggu juga detail lanjut seperti apa nih, mungkin akan dikaji dulu lebih dalam ya, agar lebih disempurnakan lah mungkin. Dan tentunya ini menjadi sedikit sentimen positif bagi emiten-emiten hospital ya, yang kita tahu beberapa waktu ke belakang, bahkan semenjak ada pengumuman tersebut yang tadinya diberlakukan payment itu sedikit lesu, tapi jadi angin segar. Dan emiten-emiten seperti Mika, Silo gitu ya, itu juga terdampak ya, Heal gitu ya. Terutama mungkin Mika ya teman-teman ya, Mika juga ada kenaikan, kemarin juga cukup lumayan, hari ini kayaknya masih lanjut naik ya. Mika hari ini juga masuk rekomendasi kita. Oke, Mika masih menguat ke 1,5% ya. Jadi emiten hospital ini merespon positif ya. Jadi secara jangka pendek sekali lagi ini cukup jadi good news lah ya untuk emiten-emiten hospital ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pageo, gimana share Pageo nih? Masih bagus di hold untuk swing view dan TP terdekatnya bagaimana? Oke. PGEO ya, ini emang baru ada rilis berita juga nih terkait dengan PGEO, terkait dengan Danantara akan investasi ya. Cuma itu lagi dikaji juga terkait dengan besarannya. Tapi itu jadi sebuah sentimen positif ya, karena memang terakhir juga Danantara yang sebelumnya sempat dikabarkan akan injek modal ke saham Garuda, nah itu udah direalisasiin ya. Jadi mungkin harapannya ini bukan hanya jadi berita, tapi akan direalisasikan juga nanti ke depannya. Nah, untuk dari PGEO sendiri, ini dia lagi cukup ketahan ya di area supportnya nih. Bisa dibilang support dari trendline bullishnya ya. Jadi masih cukup oke sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau entry mungkin jauh lebih menarik kalau dia itu udah berhasil breakout dari 1415 ya, 1415. Jadi ini cukup menarik sebenarnya. Kalau misalkan udah berhasil breakout, dimana emang kalau untuk dari resist terdekat ya, itu yang pertama kalau dia berhasil breakout dia ada potensi balik ke 1475, kemudian nextnya itu akan kembali menguji level 1555 sampai dengan 1645 nih. Jadi masih cukup menarik ya untuk PGEO, mungkin juga bisa diperhatiin terkait dengan support ya. Support terdekat itu ada di 1340 ya. Bisa pertimbangin cut loss kalau ternyata harganya malah jebol dari area support di 1300 ya. Karena itu sekaligus jadi support kuatnya juga ya. Kalau misalkan sampai dijebol nih mungkin ada potensi dia malah bearish reversal nih untuk PGEO. Oke, itu terkait dengan PGEO-nya. Kita lanjut lagi. Semoga menjawab ya. Kita lanjut. Why Big Banks ini turun dalam beberapa hari ini? Yes, Big Banks memang secara performanya masih cukup weak, bahkan sampai dengan saat ini ya, saat acara lagi berlangsung, Big Banks ini masih cukup weak juga. Net sell asing pun ini juga masih continue di Big Banks ya. ECA, kemudian 3 bank BUMN besar, BRI ya, BMRI dan juga BBNI ya teman-teman ya, cukup masif ya. Kalau secara kinerjanya mungkin ya, ini cukup, saya rasa cukup men-trigger ya permasalahan ini, dimana berilis juga ya per Mei ya, kinerja bulanan, monthly ya per Mei, itu memang masih cukup slow, masih cukup weak ya, masih ada sedikit terkontraksi juga teman-teman untuk Big Banks ya. Jadi mungkin itu menjadi satu, pertama itu alasan pertama ya, kenapa mungkin direspon oleh market cukup lesu harganya. Kemudian juga ya kemudian dari investor asing juga nampaknya masih belum solid ya inflow ya, karena kan kita tahu asing itu kan banyak bobot di blue chips dan terutama dari Big Banks tentu ya. Dan kalau net sell-nya masih terus continue ya, dan hasilnya kan berbagai faktor ya, mungkin dari situasi global. Kita tahu belakangan ini kita banyak sekali ya faktor eksternal yang cukup menjadi sentimen kuat di market kita ya. Yang terbaru kemarin sempat ada konflik dengan Timur Tengah gitu ya. Ada kebijakan tarif juga ya. Nanti juga kita akan masuk ke babak baru nih untuk penyelesaian kebijakan tarif ya. Jadi ini cukup mempengaruhi juga, membuat pasar semua cenderung wait and see share ya. Jadi untuk sekarang memang masih cukup weak ya. Kalau kita teknikal mungkin akan lebih menjelaskan juga karena cukup akses juga dari teknikal ya. Kita akan bahas BCA, BRI, Mandiri, BBNI, sama BRIS kali ya. Saya jawab dua dulu, kita sekarang akan melanjutkan ya. Oke, mungkin dari BBCA dulu ya. Oke,
Secara tren short termnya, minornya memang cenderung masih solid bearish. Saya belum melihat adanya peluang untuk ada reversal dalam waktu dekat. Tapi harga sejauh ini masih mampu tertahan di atas level 8.500-nya. Agak worry kalau level ini turun. Kenapa? Karena akan makin memperkuat performa pelemahan harganya gitu ya. Dan akan membentuk swing low baru ya teman-teman ya, dengan targetnya mungkin akan menuju ke level 8250 atau bahkan 8200 untuk worst case-nya. Kecuali kalau BCA mulai ada pantulan dan stabil solid di atas 8750 ya, itu mungkin bisa menjadi babak baru untuk BCA, bisa membuat pola bullishnya ya ke depannya ya. Tapi untuk saat ini pandangan saya memang cukup bearish untuk BCA. Setidaknya kita akan lihat apakah dia masih kuat nggak bertahan di level 8.500-nya. Kemudian untuk BBRI ya, ini juga sama ya. BBRI juga monthly-nya itu kita juga masih belum ada perubahan signifikan yang bagus-bagus banget ya teman-teman. Jadi masih cukup melemah. Dan dari chartnya juga udah kelihatan ya teman-teman, masih bearish banget secara trennya ya, semenjak dia peaknya itu terakhir di akhir Mei ya. Sejak itu sepanjang Juni terus turun ya teman-teman, dan semakin mendekati level krusial di 3.600 nih menurut saya. Kalau 3.600-nya breakout, harga berpeluang turun hingga ke level 3.500 atau ke 3.450 ya. Jadi untuk BRI turunnya juga sama, masih bearish. Kita akan lihat dulu BRI di sekitar level 3.636 ya, 3.600 lah ya teman-teman, bisa notice di situ ya. Kalau ada pembalikan di area ini menarik banget, mungkin kita bisa menikmati upside yang walaupun emang nggak besar ya, tapi setidaknya cukup oke sih kalau emang ada pantulan di sekitar level 3.600-nya ya. Kemudian yang lainnya kayak Mandiri, BNI gimana sih? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke BBNI dulu. Kalau untuk dari BBNI ini dia lagi pas banget di area support ya. Itu ada di dekat area 4.000 sebenarnya. Ini jadi area krusialnya juga nih. Kalau sampai dijebol, itu next supportnya ada di area 3.800 ya. Jadi ini kurang lebih agak mirip sih. Tone-nya masih sama kayak BBRI dan juga BBCA ya. Masih cukup bearish sebenarnya. Dan ini mungkin sekarang pas banget nih di area support nih. Jadi mungkin teman-teman bisa wait and see dulu ya. Kalau untuk trading ini belum menarik sebenarnya. Mungkin lebih ke arah kalau teman-teman yang mungkin pertimbangin untuk invest ya. Tapi ini pun juga kalau pelemahan kayak gini mungkin lebih cocok untuk cicil beli aja ya. Karena memang ke depannya nih masih ada peluang untuk lanjut melemah. Dan ibaratnya kita belum bisa nebak juga nih bottomnya di mana. Oke, kalau untuk BBNI masih ada potensi melemah. Next support kalau misalkan support sekarang dijebol itu 3.800 ya. Sementara untuk area resist terdekat yang mungkin teman-teman bisa pantau itu ada di area 4.070 ya. Untuk dari BBNI. Lalu kita lanjut lagi. Tadi ada yang BMRI ya, belum. Oke, kalau untuk dari BMRI ini dia juga pas banget di area supportnya nih ya sekarang. Untuk dari Bank Mandiri ini dia lagi tes support di area 4740 sebenarnya. Ini area yang hampir krusial ya. Kalau support kuatnya dia itu ada di 4590 nih. Kalau diperhatiin dari bentuk chartnya nih sebenarnya masih ada potensi dia untuk lanjut melemah ya untuk dari Bank Mandiri. Jadi memang ini bisa dibilang bank-bank ini masih pada kompak ya melemah. Ini dibarengin aksi net sell yang masih tinggi juga ya teman-teman. Oke, kalau untuk Bank Mandiri ini mungkin teman-teman masih bisa ini ya, tunggu, ini masih ada peluang untuk melemah lagi. Kalau untuk trading apakah menarik? Belum juga ya. Jadi mungkin balik lagi nih, ini mungkin lebih cocok kalau teman-teman mau cicil beli aja. Kalau misalkan teman-teman mau untuk invest nih. Untuk Bank Mandiri itu support terdekatnya tadi di situ ya, 4570. Kemudian selanjutnya itu ada di area 4300 nih ya. Untuk dari Bank Mandiri. Nah, sementara itu selain itu juga kita bahas support resist sedikit ya. Resist terdekat itu ada di area 4800 ya. Jadi emang nggak cukup jauh sih dari level sekarang sebenarnya. Jadi itu kalau untuk dari Big Banks ya teman-teman. Jadi emang sentimennya memang kalau diperhatiin bukan cuman eksternalnya nih yang kurang oke, tapi dari sisi banknya juga performance untuk kinerja laba bersihnya di bulan Mei ini juga mayoritas mengalami pelemahan ya. Jadi memang untuk pelemahannya sendiri sekarang sepertinya udah cukup mencerminkan kinerjanya juga nih. Thank you banget buat teman-teman yang udah bergabung, yang udah mendengarkan, yang udah mengajukan pertanyaan juga. Benar. Terima kasih banyak.
tetap ikuti terus berbagai program-program menarik dari CGS International Sekuritas Indonesia ya. Teman-teman, di setiap pagi kita ada lagi nanti ya, ada live Betul. saham. Jadi sebelum market terbuka, biar teman-teman dapat insight banyak, segera tonton, stay tune Instagramnya ya, biar dapat pembekalan nih ya selama jam market ya. Dan jika kami ada kesalahan, ada kata-kata mungkin yang tidak sengaja atau kurang mengenakan, mohon dimaafkan teman-teman. Betul. Semoga bisa jadi pemahaman, menjadi insight dari acara hari ini. Dan tentunya yang terpenting adalah disclaimer on, untuk keputusan investasi, trading tetap ada di tangan teman-teman semuanya ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, sehat-sehat selalu, good luck untuk investasi dan tradingnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.